banyak tuh yang kabur ke luar negeri. Ini nggak pada kabur? Enggak. Waduh, pertanyaan yang dilema sebenarnya. Karena sebenarnya selama ada kesempatan. Iya, yang kasihan itu sebenarnya para PNS sih menurutku. PNS tuh gajinya nggak semua PNS itu gajinya tinggi ya. Iya betul. PNS itu ada yang gajinya cuma 3.500.000 tapi mereka udah nggak bisa akses beasiswa. Betul. Ya. Kayak really gitu. Dan aku ngerasain banget karena ada kerabat aku yang di Malang Selatan ya, dia mau akses untuk anaknya kuliah. Ditolak karena alasannya adalah dari awal tuh dari tolak karena PNS. PNS padahal gajinya 3.500.000. Jadi karena kali kata Dan yang kerja cuma ayahnya. Waduh, berat. You can imagine lah. Jadi tuh menurutku oke, udah akhirnya dia nggak kuliah sih. Kalau tahun 2000 Padahal pintar nggak apa-apa ya? Kalau tahun 2000 mah nggak apa-apa ya? Ya. Beda banget sih, beda banget. Jauh Jauh. banget, jauh. Ada isu tak mau didenominasi lagi sama Pak Purbaya, cuman efeknya banyak sih, banyak efeknya. Jadi dari 1.000 ke 1, Iya. ya. Kalau nilainya tetap ya, Oh, Ya sama aja nol sih ya. berat sih. ya cuman dikurangin Tetep berat. nilainya. Jadi gajinya mungkin Nolnya kan? 350.000 jadinya mungkin, atau 35.000. Iya, lucu ya. Gaji 5 juta jadi berapa berarti? 5.000. Lucu banget. 5.000. Gajimu berapa? 5.000. Berarti di bank nanti bisa juga nol ya. Nolnya Iya, kurang. iya. Pasti kalau yang belakang tulis ganti US dollar. Iya, kalau 5.000 US dollar beda dong. Iya. Beda dong. Senang apa? Singapura ini udah kalah dong Singapura. Oh, jangan bicara tentang mata uang sama Asia Tenggara aja. Enggak. Kan banyak tuh yang kabur ke luar negeri. Ini nggak pada kabur? Enggak. Waduh, pertanyaan yang dilema sebenarnya. Karena sebenarnya selama ada kesempatan mungkin. Kalau bisa kabur Serius? aja ya? Kalau bisa kabur. Tanyakan aja sama Gen Z yang ada sekarang gitu. Mereka mah kalau ada kesempatan juga pergi gitu. Mereka tuh kalau yang orang-orang kan di Eropa banyak ya orang Indonesia. Terutama anak turunnya eksil dulu tapol. Jadi orang-orang yang dibeasiswain Pak Karno terus di Indonesia ganti rezim. Nah, orang-orang tuh jadi persona non grata atau kayaknya gak bisa pulang sampai sekarang. Nah, anak turunnya tuh banyak di Eropa Timur tuh. Nah, mereka tuh bilang saya tuh cinta masih sampai kapanpun merasa orang Indo, tapi kalau warga negara nggak dulu. Oh, Ya, maksudnya Indonesia sebagai bangsa gitu loh. gimana situasi sekarang. karisma nih untuk menanggapi Nah, tantangan iya. itu? Kalau Kabur ke luar negeri. sebenarnya sih iya, sebenarnya sekarang Gen Z itu punya dua pilihan sih. Oke. Adanya Belajar. kaburnya. Oh, Aduh, kayak lebih deh. Gimana tuh? Aduh, iya karena dia kuliahnya di Apa ya? University of Washington, Seattle. iya, Oke. Udah balik dia udah balik. Gitu. Balik lagi. Balik ke sini. Kobar. Udah selesai kuliahnya, udah Kobar. selesai gitu. Karena PDPK. Oh, serem gitu. banget. Kan harus balik. Harus Jadi balik. ini berbakti dulu. Cuman enaknya orang kalau udah pernah kuliah di luar itu kan sekarang banyak banget pekerjaan remote ya. Iya. Ya. Jadi kerjanya dari sini tapi bayarnya dolar itu banyak. Dan itu sebenarnya pilihan Gen Z sih yang mungkin masih pingin berbakti pada nusa dan bangsa atau tinggal di sini Iya, tapi iya, pengen iya. penghasilannya dari luar gitu. Itu banyak banget opsinya tuh banyak banget. Ya pilihannya ya itu sih antara cari tempat yang lebih baik atau cari mata uang yang lebih baik. Jadi kalau nggak harus keluar ya. Kira-kira IT menerima nggak payroll gaji dengan US dollar? Kira-kira IT bisa nggak? Wus, apa dia? Bisa kan? Bisa paling 0,1 US doang. Agak seru lah ini ngomongin pendidikan Islam itu. Banyak loh. Ini Kita mau bisa dibahas bahas. takut. Takut karena masih kontol. Aduh, gimana tipis-tipis aja kali ya. Siapa tahu dari SMP IPIT ya, Islam Terpadu Internasional. Iya. Udah banyak nih di Harus atas. disingkat, harus Atas ini nih udah banyak nih ada 11 Apa kayaknya. harus disingkat sih? Di atas ini udah banyak di daerah jauh-jauh ke atas itu. IT. IT-nya bukan Islam Terpadu Internasional. Bukan IT, kan? IIBS. Nah, biasanya. Iya. Boarding ya. Dan murid-muridku juga banyak yang dari sana tuh Masuknya dari puluhan sekolahku juta. terus ke sana, habis itu nanti keluar. Ada beberapa. Oh, di murid. Bisa Kak, sekolahnya dipromosikan PPDB. Kita lagi semua PPDB. Iya, semua lagi PPDB ya. Kalau nggak ke sekolahku, ke sekolahnya. Oh iya, ini juga punya sekolah juga ya. Ya, lihat di bawahnya.
Ya nanti aja. Di bawah pasang 2 dah biar aman. Karena ya emang sih pendidikan bagi anak-anak itu kayak aku pernah bilang sama mereka ya, apalagi aku guru bahasa Inggris ya. Iya. Jadi aku pernah bilang sama mereka kayak gini, kalau kalian itu mau menyerah sama IPA, ketika kalian suka sama IPS itu mungkin nggak apa-apa. Karena nggak harus semua orang itu pintar biologi juga gitu. Oke. Ada orang di dunia ini yang sukanya emang ekonomi gitu. Tapi kalau kamu itu menyerah sama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kayak menyerah sama hidup sih. Benar banget. Soalnya ya ini aku Benar. cerita jadi Benar. jadi saudaraku tuh ada yang habis lulus kuliah, dia mau ngelamar BUMN, gagal di bahasa Inggris. Terus mau ngelamar beasiswa S2, gagal di bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh udah mau mentok. masuk kemana-mana. Bahkan waktu ngelamar salah satu convenience store lah ya itu, dia bilang tahu nggak mbak, di sini syaratnya adalah diutamakan yang mampu berbahasa Inggris. Convenience store yang biru atau yang merah? Bukan yang di Suhat lagi rame itu. Oh oke. Yang senanganmu. Yang Aku keluarga. selalu bilang sama anak-anak gini, intinya tuh pendidikan tuh kamu harus melihat juga kita nggak belajar itu intinya nggak cuman aku mau belajar apa yang suka, enggak gitu. Ada kalanya kita itu meskipun kita nggak suka tapi karena kita butuh tuh kita harus Harus bisa. bisa. Politik itu kan gitu, meskipun kita nggak sesuka itu tapi karena kita tuh butuh, kalau kita salah pilih bahaya ya kita harus belajar udah Nanti sekolah bilingual itu penting sejak PAUD ya. Waduh, sebenarnya beban memang banget. Morning man. Good boy, good girl, give me 5. Dari ibunya kali, dari ibunya. bilingual ya, bener-bener bilingual. Karena aku sering ketemu anak-anak, beberapa anak inter yang mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Aku nggak support itu juga sih. Jadi yang memang mereka harus yang bahasa Indonesia bahasa ibunya kuat tapi bahasa Yang Indonya kaku ya. Terus nggak bisa main sama anak kampung. Iya Ya, betul. nggak tau main kelereng. Kalau aku sih rencana ngajarin anakku tuh 4 bahasa ya. Jawa, terus ibunya nanti ngajarin Sunda. Wih, udah direncanain tuh ya? Indonesia, Ya bisa Inggris. semua dong. Arab. Iya, Inggris Arab. Inggris Arab. Ajarinya sendiri ya, ajarin sendiri. Gak usah ngajak-ngajak. Kan tuntutannya kan berat ya. Tapi ibunya jago matematika, jadi saya agak aman. Oh. Jago banget dia matematika. Jadi Nih. sekitar SMA gitu ya. Selama SMA, bukan sekitar SMA, itu saya ada 2 mata pelajaran yang benar-benar agak musuhan gitu. Yang pertama kimia, yang kedua bahasa Inggris. Astagfirullah. Jadi setiap pelajaran bahasa Inggris itu saya selalu tidur. Dia main game nanya aku apa artinya. Selalu tidur. itu selalu. Tapi kalau matematika itu tidur juga. Tapi masuk. Kalau bahasa Nggak Inggris suka ya. tidur gak masuk sama sekali. Bahasa tuh nggak kayak gitu. Waduh, suaminya sampai Iya, dia main game nanya ini apa artinya. Lah, Iya. lo yang main. Jadi emang anak-anak PAUD tuh sebenarnya masa yang paling enak untuk masukin second language. Oh gitu ya. Di PAUD ya malah ya. Di PAUD. Iya, kayak Aduh. ponakan saya sekarang udah bisa ngitung sampai 1000 pakai bahasa Inggris. Bisa ditambahin toggle on off gak? Parenting mode on. juga ya. Kalau di rumah tuh aku praktek ini, one person one language. Oh. Wih. Jadi kalau mau sama Apa tuh? bapaknya pakai bahasa ini, kalau sama ibunya pakai yang ini. Oh, nggak nge-like anaknya. Enggak sih. Udah kan Karena dibiasakan. Biasa. pokoknya gini, Ma, I want ayam goreng. Palu we. Anggap gue Inggris sampai anak. ya gitu di hari-hari tertentu mereka kayak gitu. Dan itu Gimana ternyata sih? lebih masuk daripada mereka tuh harus diajarin pakai buku ya satu-satu. Benar. Langsung action. Buku tuh jadi kayak suplemen gak sih? Iya, Penambah. suplemen. Ketika mereka udah terbiasa ngomong sama ibunya tuh, mereka otomatis kok ngeliat buku tuh udah mereka otomatis suka. Gitu. Sama harus orang tuanya yang nyontoin ya. Iya. Iya. Visual banget tuh. Nah ini kan tadi kita cara memasukkan bahasa ke anak nih. Ini kalau masukin politik ke Gen Z, itu pernah nggak kepikiran kira-kira apa ya yang